Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Surat Al-Baqarah 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang sama-sama ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur hari ini Allah masih memberikan kesehatan bagi kita, berikan luang waktu, kesempatan guna bisa menjalankan ibadah kembali, terutama salat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita, meridhai ibadah kita, mengampuni kesalahan kita, dan tentunya mudahan mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada baginda alam Sayyidul Wujud, Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil kiamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita di surat Al-Baqarah 163. Dalam ayat ini Allah akan menjelaskan kepada kita tentang Allah Maha Esa, ya, Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Ini sambungan dengan ayat yang kemarin sebetulnya. Yang mana kemarin itu mereka mengklaim bahwa surga itu milik mereka gitu kan kemarin tuh. Kalau memang mereka itu mengklaim bahwa surga itu adalah milik mereka, Allah mengharapkan kepada mereka itu coba mati duluan. Karena untuk mencapai kenikmatan akhirat ya harus itu pintunya kan. Mau tidak mau. Nah, sementara mereka mengklaim akhirat untuk mereka tapi mati enggak mau. Gitu. Jadi kapan ketemunya itu kan? Lalu dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Ini untuk membuktikan bahwa segala yang dimiliki, yang diakui oleh mereka itu semuanya milik Allah, bukan milik mereka. Dan tentunya yang memasukinya pun sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh Allah kan gitu. Kata Allah Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum, ini jadi mubtada, ilahun jadi khobarnya. Wa ilahukum, adapun Tuhan kalian. Ilahun wahid, Tuhan yang satu. La ilaha, tidak ada ilah, illa huwa, kecuali dia. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Wa Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan pertanyaan mereka. Tentunya kepada Rasulullah pada waktu itu ya. Kata mereka, ya Muhammad, sif lana rabbuk. Coba sifatan Tuhanmu itu kayak apa sih? Ini persis seperti kul huwallahu ahad kan itu. Coba sifatan Tuhanmu itu kayak apa? Nah, ketika mereka itu bertanya seperti itu, lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa ilahukum, Tuhan kalian al-mustahiqu li'ibadati minkum, yang berhak untuk dijadikan ibadah oleh kalian itu ilahun wahid, Tuhan yang satu. Tidak ada duanya, tidak ada tiga, apalagi lebih dari 5. Satu aja. Tapi satunya Allah bukan seperti satunya di makhluk. Berarti kan ilahun wahid ini adalah sifat salabiyah ini. Kita kaji tauhid dulu berarti. Wahid ini adalah sifat salabiyah. Yang termasuk di dalam sifat salabiyah itu kan ada wahdaniyat. Wahdaniyat itu maha esa, maha satu. Wahdaniyat itu ada 3. Ada wahdaniyat fis sifat, ada wahdaniyat fil zat, ada wahdaniyat fil af'al. Satu apa? Halo? Satu wahdaniyat fil zat.
2 wahdaniyat sifat, 3 wahdaniyat fil af'al. 1 sifatnya, 1 zatnya, 1 pekerjaannya. Itu wahdaniyat. Nah, ilahukum ilahu wahid itu tidak ada duanya. Berarti ini sifat wahdaniyat itu menafikan sifat-sifat yang di luar daripada ketentuan Allah. Makanya ini disebut sifat salabi. Sifat Allah itu ada berapa kan? Sifat yang wajib itu 20 ya. Mustahil 20. Itu jumlah 40. Dari yang 20 itu dibagi 4. Ada yang sifat nafsiyah, ada sifat salabiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawi. Tapi nggak bakalan saya babarkan semuanya. Habis juga waktu nanti. Ini nggak bakal maju-maju ke ayat nih. Nanti ada ahli tauhid kan? Dan apa? Malam apa? Pengajian tauhidnya? Malam apa di sini? Hah? Nggak ada? Oh, ada tapi belum. Belum, belum nyampe. Insya Allah nanti nyusul. Nah, kalau saya buka aja sedikit, karena memang ayatnya ke situ. Nah, dari sifat yang 4 ini ada yang namanya sifat salabiyah. Sifat salabiyah ini sifat salaba. Diartikan salaba itu sifat yang mencopot. Mencopot apa maksudnya? Sifat Allah yang mencopot yang tidak pantas untuk Allah. Makanya sifat salabiyah yang disebutkan wahdaniyat ini berarti di dalamnya ada yang dicopot oleh Allah itu sifat 5. 5 sifat yang dicopot oleh Allah. Ada yang disebut dengan kam bahasanya kalau dalam bahasa tauhid itu. Ada yang disebut kam muttasil fil dzat. Ada yang disebut kam munfasil fil dzat. Ada yang disebut kam muttasil fis sifat. Ada yang disebut dengan kam munfasil fis sifat. Ada yang keempatnya adalah kam muttasil fil af'al. Ada yang keenamnya adalah kam munfasil fil af'al. Ini kayaknya pulang dari sini beli bodrek nih. Saya yakin sudah ada lah. Jangan nyampaikan itu. Ya, ada yang saya nyampaikan itu ada? Belum juga? Ih. Jadi yang dinafikan itu adalah kam-kam yang seperti ini. Kam-kam seperti itu apa sih? Seperti misalkan salah satunya adalah ada kam muttasil fil dzat misalkan. Kam muttasil fil dzat ini zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin tersusun. Zat Allah cuma 1. Tidak mungkin tersusun 2, 3, 4, 5. Tidak mungkin Allah itu punya zat itu tersusun dengan juz gitu. Kalau kita 1 kita nih, tapi 1-nya kita kan dari setengah. Atau misalkan 1 buku. 1 buku bagi makhluk itu pasti terdiri dari beberapa juz lembaran itu juz buku. Iya kan? Kalau Allah enggak begitu. 1 seesa sifatnya, 1 juga dzatiyahnya. Zat Allah wujudnya Allah cuma 1, enggak ada 2, 3. Kalau sifat Allah punya sifat sama, samanya Allah 1. Tidak ada sama 2, 3, 4, 5. Makanya kan Allah tegasin dalam ayat langit. Laqad kafara alladziina qalu. Sungguh orang kafir itu mengatakan kepada Allah, innallaha salisu salasah. Ya kan? Sesungguhnya Tuhan itu adalah salisu salasah. Salisu salasah. 1/3. 1 dari 3.
Padahal wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa ma min ilahin, tidaklah Allah itu illa ilahu wahid, kecuali ilah itu satu. Tidak ada dua tiga. Apalagi terdiri dari maaf Tuhan, ibu, bapak, gitu kan? Anak. Ini beberapa juz. Berarti kalau misalkan itu beberapa juz, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak sama. Kalau misalkan Tuhan itu ada bapa, ujung-ujungnya pasti dia memerlukan kai. Ya kan? Kalau sudah ada kai, pasti neneknya ada. Ini yang jadi pertanyaan, buyutnya siapa? Naik ke atas. Itu. Makanya dimungfasirkan oleh Allah, dinafikan dari kalimat ilahun wahid ini berarti tidak ada ilah lagi. Makanya di dalam ayat selanjutnya, la ilaha illa huwa. La ilaha. La harap nafi. Ilahun isbat. La ilaha illa isbat. Penetapan kalimat ilah itu adalah ilahun wahid. Tidak ada satu, dua, tiga. Tidak ada dua tiganya Allah. Makanya kan kalimat yang disebutkan oleh Allah itu illa huwa atau illallah ada. Kenapa kalimatnya tidak ilahun? Padahal yang dituju itu adalah ilahun itu gitu. Tapi Allah mau memberikan penetapan kepada kita bahwa yang disembah, yang diakui, bahkan yang diikuti selanjutnya itu dalam ketuhanan itu namanya bukan ilah, tapi Allah. Kalau cuman ilah belum bisa diaku. Makanya kalimat ilah itu masih nakirah. Beda dengan kalimat Allah. Kalau Allah itu sudah ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat tidak bisa digoyang-goyang tuh kata. Tapi kalau man ilahun itu masih biasa digoyang-goyang. Ilahun masih bisa ditempelin kalimat alif lam jadi Allahu. Setelah kalimat Allahu tafkhimkan jadi Allahu. Kan gitu. Kenapa tidak diperkenankan kalimat la ilah saja sampai situ? Balik tak illallah, hanya Allah lah yang disebutnya. Karena Allah memberitahukan kepada kita kalau ilah itu masih banyak. Nakirah itu masih banyak. Kullu fardin fadrodin min afrodil ma'bud ilahun. Setiap orang yang mengibadahi sesuatu perkara, itu perkara disebutnya ilahun, Tuhan. Orang nyembah batu, batunya jadi Tuhan. Orang nyembah matahari, matahari jadi Tuhan. Orang nyembah gunung, gunungnya jadi Tuhan. Orang nyembah kayu, kayunya jadi Tuhan. Semua yang dia sembah itu bisa jadi Tuhan. Berarti kalimat Tuhan masih banyak. Makanya ilah. Ilah masih nakirah. Diisbatkan oleh Allah, ditetapkan kalimat Tuhannya illallah. Berarti Allah lah yang disebut ilah itu, bukan yang lain. Itu. Bahkan bukan hanya gunung-gunung atau ini. Kita percaya dengan batu aja. Bisa jadi batu itu adalah ilah. Itu musyrik kan itu. Atau kita beribadah. Kita menghadap Ka'bah. Lalu kita punya patokan bahwa ibadah kita itu ke Ka'bah. Berarti kita ini masih musyrik. Kenapa? Karena kita menganggap Tuhan ada di Ka'bah. Ya kan? Ka'bah kan makhluk. Yang diibadahi oleh kita bukan makhluk tapi Khalik. Loh, itu kan kita ke Ka'bah. Itu jihadnya aja.
Karena kita disuruh jihadnya ke Ka'bah, maka kita menghadap ke situ. Tapi sekali lagi, Allah bukan ada di Ka'bah. Kalau kita masih bertikad Tuhan ada di Ka'bah, musyrik kita. Sama aja kita menyembah dengan patung. Itu, tapi kita menyembah ke Allah Subhanahu wa taala. Cuman jihadnya aja. Karena likulli ummatin jihadun. Setiap umat itu dikasih jihad oleh Allah. Kasih arah gitu. Nah, kembali ke persoalan yang tadi nah. Jadi kalimat ilahun wahid ini menafikan, menghilangkan kalimat-kalimat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya maupun di dalam af'alnya Allah. Zatnya Allah tidak ada yang sama dengan makhluk, sifatnya Allah tidak ada yang sama dengan makhluk, bahkan af'alnya, pekerjaannya Allah tidak ada yang sama dengan makhluk. Itu. Af'al juga dibagi lagi. Ada af'al fil idtirari, ada af'al fil ikhtiyari. Macam-macam dah. Habis sudah waktunya. Saya kira cukup sedikit dulu ya. Nanti aja lain waktu. Kita babarkan. La ilaha illa huwa. Di sini disebutkan kalimat illa huwa, tapi tidak disebutkan illallah itu. La ilaha illallah sebagaimana biasa. Tapi illa huwa. Kenapa disebutkan huwa? Huwa domir itu. Domir mustatir. Kenapa disebutkan seperti ini? Ini takdirnya la ilaha mawjudun huwa illa huwa gitu. La ilaha, la-nya lap napi ini. Napi kan banyak. Ada la-nya la jaidah, ada lil jinsi, ada la nahi. La apa nih? Ini yang disebut la nafi lil jinsi. La yang menafikan, yang menghilangkan terhadap jenis-jenis apapun. La ilaha, jenis apapun pokoknya yang mengaku ilah, nyingkir kata Allah. Jenis apapun itu yang tidak sama zatnya dengan Allah, yang tidak sama sifatnya dengan Allah, yang tidak sama dengan af'alnya dengan Allah, nyingkir kata Allah. Jangan bikin-bikin kita jadi Tuhan. Jangan ngaku-ngaku dah jadi Tuhan gitu. Apalagi wujudnya sama dengan kita, nah muhanya masih muha manusia, hidungnya hidung manusia, telinganya telinga manusia, bahkan makan minumnya cara manusia, lalu ngaku Tuhan. Udah dah, mending insaf aja sudah. Wujud manusia ngaku jadi Tuhan, mending insaf aja sudah. Jangankan kita, Fir'aun aja ketika jadi ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, kan Fir'aun tuh, aku Tuhan yang paling tinggi. Waduh, hebat bener tuh Fir'aun tuh. Padahal wujudnya sama, memang ada kelebihan bang daripada kita. Jadi raja, pengikut banyak, harta banyak, di mana-mana kekuasaan, bininya banyak, semuaan banyak. Kita baru bini satu ngaku Tuhan. Itu Fir'aun itu ketika jadi ngaku Tuhan, malam-malam datang iblis tuh, ketok-ketok pintu. Siapa itu? Kata Fir'aun. Kata iblis, masa Tuhan gak ada yang tahu nih siapa yang datang? Coba, iblis aja ngece. Iblis tahu Tuhan itu siapa, bukan Fir'aun. Kalah Fir'aun dengan iblis. Iblis kenal dengan Allah. Ketok lagi pintunya. Siapa itu? Masa sampean ngaku Tuhan gak ada tahu ya? Yang datang ini siapa? Kalau sampean itu Tuhan, tahu dong. Tuhan itu maha tahu siapa yang datang gitu. Lah sampean kan di luar. Lah iya harusnya sampean tahu. Jadi sifat model kita ini ngaku jadi Tuhan kebelinger gitu nih. Apalagi ujung-ujungnya mati. Masa Tuhan mati? Kalau Tuhan mati, lalu siapa yang matiin?
Yang punya hidup mati itu Tuhan. Sementara Tuhannya mati. Lalu ini yang berkuasanya siapa? Oligarki kayaknya nih. Ada kekuasaan di atas yang berkuasa nih. Maka dinafikan oleh Allah. Kamuttasil fidat disepat. Itu. Ilahun wahid. Nah, makanya kan kita juga kalau menyebutkan kalimat talqin itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak bisa Allah, kalimat illallah, Allah, 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 ya kan? Tidak bisa nyebutin kalimat Allah, hu gitu. Hu itu apa? Huwa maksudnya. Huwa itu yang di mana? Yang dimaksudnya adalah Allah. Makanya kalau kita ini ahli dzikir, secapek apapun kita dzikir, Pak. La ilaha illallah. Tidak bisa capek. Ganti itu ngos-ngosannya. Itu pakai Allah, Allah maksudnya. Ahli dzikir tuh. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqini orang yang mati kalian itu dengan la ilaha illallah. Abah, mama, engkau sekarang lagi sakaratul maut. Ayo ikuti. La ilaha illallah. Ngikutin dulu. Kelihatan mulutnya nggak bisa ngikutin lagi. Ganti lagi caranya. Allah, Allah, Allah. Kelihatan nggak bisa lagi mulutnya nyebutin Allah. Ganti lagi. Terus bing-bing tuh. Jangan ibu bapak kita sakaratul maut malah lari ke tetangga. Bapakku mau mati. Bing-bing oleh kita. Itu. Kan ada orang yang sekarang itu yang tidak paham dengan masalah nahwu, kadang-kadang ada orang yang mengatakan tidak boleh diganti katanya. La ilaha illallah tidak diganti, tidak boleh diganti dengan kalimat huwa. Enggak ada dari sananya. Lah ini Quran apa? Bicara kalimat kan ini. La ilaha illallah. Huwa itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat daripada lafaz la ilaha itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha penyayang, lagi maha pengasih. Sayangnya Allah tidak pandang bulu. Kasihnya Allah tidak pandang bulu. Siapapun dia. Bahkan dalam bahasa Arab itu, kalau orang Jawa mengartikan bismillah itu Ar-Rahmani yang mangpari nikmat gede-gede ya Allah ing dalam dunia dan akhirat. Ar-Rahimi turkang mapari nikmat cilik-cilik ya Allah ing dalam akhirat fakot boloko. Itu kalau bahasa pesantren gitu. Ar-Rahman sifat yang diberikan oleh Allah nikmatnya banyak dunia akhirat. Sementara Ar-Rahim disebut nikmat cilik. Tapi di akhirat pakot. Akhirat aja gitu. Saya tanya ke guru, Pak, guru, ini kenapa ada perbedaan antara rahmat Ar-Rahman Ar-Rahim? Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan Rahman nikmat yang besar, nikmat yang gede dunia dan akhirat. Sementara Ar-Rahim nikmat kecil. Ternyata kata guru, Rahmannya Allah disebutkan nikmat yang besar dunia dan akhirat karena yang menikmati Rahman Allah bukan hanya orang yang beriman. Orang tidak beriman pun silahkan kata Allah. Rahmannya Allah tuh. Pokoknya mau imankah mau enggak ketika dia diciptakan oleh Allah di alam dunia silahkan nikmati rahmannya Allah. Kekayaan yang diberikan oleh Allah tidak pandang bulu. Padahal dunia ini dititipkan kepada muslim sebetulnya. Dititip oleh Allah ke muslim yang beriman. Tapi yang menikmatinya silahkan. Sebagaimana yang kemarin doa Nabi Ibrahim pun kan gitu. Nabi Ibrahim minta, ya Rabb, Rabbana waj'alna Rabbana hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir wa man kafara. Kan gitu. Nabi Ibrahim berdoa ke Allah, minta diberikan rezeki buah-buahan bagi orang yang beriman saja. Sementara Allah, wa man kafara, kata Allah, orang yang kafir pun juga sama.
Kenapa? Rahmannya Allah. Sehat. Tidak hanya yang beriman saja yang diberikan sehat. Yang tidak beriman pun sehat. Nyamannya tidur. Tidak hanya orang yang beriman. Tidak beriman pun nyaman. Sampai wayah ini belum bisa bangun mereka. Nyaman itu kan. Rahmannya Allah. Tapi ketika sifat rahimnya Allah dikaitkan dengan cilik-cilik yang dalam akhirat pakot. Kenapa disebutkan nikmat kecil? Ternyata nikmatnya bukan kecil. Nikmatnya besar. Tapi nikmat yang akan menikmati rahimnya Allah wabil khusus kepada orang yang mukmin, orang kafir tidak akan. Perbedaannya itu. Jadi rahmannya Allah silahkan semua berlomba mendapatkan itu. Tapi rahimnya Allah tidak akan dikasih oleh Allah kecuali orang yang beriman ke Allah. Nikmat rahimnya Allah itu masih gede. Jadi jangan terpaku kita nikmat dunia saja. Kita kadang-kadang terpaut dengan nikmat yang dikejar itu nikmat dunianya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan nikmat itu 100 juz. 100 juz itu. 1 juz dikasih oleh Allah. Yang 99 ditaruh oleh Allah. Untuk siapa? Nanti orang mukmin di akhirat. Bayangin 1 juz aja sudah nikmatnya begini kan. Dibuka kerannya oleh Allah 1 juz itu. Seluruhnya bisa menggali itu 1 juz. Makhluk Allah semuanya berlomba mencari nikmat 1 juz itu. Tapi mereka lupa dengan 99 juz nikmat Allah. Gitu. Ilahun wahid. Terus baru 1 ayat nih. Terus kan? Terus. Nah setelah mereka itu dijelaskan oleh Nabi seperti itu, lalu mereka minta dalil, minta bukti. Kata musyrikin pada waktu itu, ya Muhammad, kalau memang Allah itu sifatnya cuman Ar-Rahman Rahim, cuman satu, apa buktinya? Coba buktikan. Kami punya Tuhan 360. Semuanya tidak bisa memberikan hajat-hajat kami. Apalagi cuman pian, cuman satu. 360 itu adalah Tuhan-Tuhan mereka yang pada waktu itu di pinggir Ka'bah itu. Berjejer semuaan di situ. Itu dari mulai ditaruh sampai dihancurkan oleh Nabi Muhammad. Itu di situ aja dia. Nggak beranjak kemana-mana. Padahal pangkatnya Tuhan tuh. Harusnya Tuhan itu kuasa. Bisa kemana-mana. Mana buktinya? Kata. Dibuktikan oleh Allah. Mereka minta 1 bukti. Tapi Allah berikan 8 bukti. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ini buktinya. Bukti-bukti kata Allah. Coba tengok baik-baik kata Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi, wa ma fihima, dan apa di keduanya itu, bukankah itu kami yang ciptain kata Allah? Tengok-tengok kata Allah ke atas. Siapa yang nyiptain langit dan bumi itu? Kalau manusia yang ciptakan, kenapa ditinggalkan? Kalau manusia itu yang membikin, kenapa manusia sendiri hilang? Bukankah keajaiban yang diberikan oleh Allah itu langit itu? Ajaib-ajaibnya langit itu. Allah ciptakan langit di atas tanpa tiang. Cakep kan? Kita bikin langit pasti butuh tiang kita.
Paling tidak kan bikin masjid aja tiangnya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 8. Baru tiang langit segini aja nih. Disebutin langit karena memang di atas gitu. Setiap kali yang di atas itu disebutnya langit. Coba tengok langit yang aslinya kata Allah. Kami jadikan itu langit itu tanpa tiang kata Allah. Bahkan di langit itu wa kaunu syamsi fis sama'ir rabi'ah. Allah ciptakan matahari di langit itu bahkan di langit keempat. Allah taruh tuh matahari di langit keempat. Tapi panasnya kan itu di langit keempat langit itu. Apalagi kalau di langitnya yang pertama tuh langit. Matahari itu panasnya minta ampun. Allah berikan cahayanya kepada ahli bumi, bahkan memberikan kemanfaatan yang sempurna kan bagi kita. Kita hidup di dunia tanpa ada sinar matahari, wah, gimana kayaknya kita ya? Bahkan jangankan kita, kalau kita nih alhamdulillah garis khatulistiwa nih seimbang ya. Siang dengan malam itu seimbang, 24 jam itu 12-12. Coba kalau lihat di negara lain kan. Kadang-kadang ada yang ketika datang musimnya yang disebut dengan polar night itu. Musimnya musim malam lebih panjang daripada siang. Itu siangnya itu cuma 2 jam aja. Bayangin malam terus hidup. Sebagaimana yang terjadi di Norwegia, Finlandia itu kan. Itu kalau datang masa bulan-bulan November sampai Desember itu kadang-kadang terjadi itu. Siang itu cuma 2 jam aja. Bayangin kalau puasa di situ. Nah, kalau seandainya terjadi macam seperti itu, bagaimana hukumnya? Hukum fikih tetap harus berjalan tuh. Nah, ini kalau terjadi di daerah macam seperti ini, ukuran waktunya dinisbatkan kepada daerah yang terdekat di situ, yang tidak terkena dampak itu. Gitu. Jadi kalau misalkan dia diam di situ, di luar situ ada nggak kota yang tidak terdampak dengan itu? Kalau paginya jam berapa, kalau maghribnya jam berapa gitu. Jadi tinggal ngukur saja nanti. Waqtilafil laili wan nahar. Bukti yang kedua kata Allah. Silih bergantinya antara malam dengan siang. Siapa yang ngatur itu? Kalau bukan kami, kata Allah, enggak bisa. Pergi dan datang bulan itu. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Kadang-kadang kita maghrib jam 6, kadang-kadang setengah 7 kan. Subuh kadang-kadang jam 4, kadang-kadang setengah 5, kadang-kadang jam 5. Siapa yang ngatur itu? Atau bahkan kadang-kadang di negara lain itu ada yang malamnya sebentar, siang aja terus panjang. Ini yang disebut dengan apa itu? Nixon ya. Susah amat namanya. Seperti yang terjadi di Kanada itu kan. Terus di Swedia atau di Greenland. Itu kan kalau musim panas terjadi, waduh, siang terus aja itu, malamnya sebentar aja. Kebayang kan kalau musim puasa tuh di situ, baru aja buka, sholat isya, taraweh, subuh lagi, puasa lagi itu. Coba. Siapa yang ngatur itu? Masih nggak percaya juga dengan Allah yang mengatur itu. Malaikat aja kada bisa ngatur itu. Masih kurangkah kata Allah? Nih, dengerin lagi kata Allah. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Bukti yang keempat kata Allah. Perahu tuh perahu, kapal-kapal kata Allah. Allati tajri fil bahr, yang berjalan di lautan. Bima yanfa'un nas, membawa perkara-perkara untuk kemanfaatan manusia. Kenapa tidak disebutkan kapal terbang?
Di sini tidak disebutkan kapal terbang, tapi ini perahu yang disebutkan dulu. Karena disebutkan bima yang faunnas, perkara-perkara yang banyak untuk kemanfaatan manusia. Kan kalau lewat laut kan paling banyak itu. Walaupun memang lewat udara juga sekarang ada. Tapi kan cikal bakal udara ini kan sekarang-sekarang aja. Kalau dulu-dulu kan perahu. Bahkan yang paling banyak dibawa itu adalah lewat perahu kan. Lewat kapal. Allah perjalankan itu kapal tanpa tenggelam coba. Besi itu kan harusnya tenggelam. Tapi Allah berikan kekuasaan kepada manusia. Otaknya dicerdasin oleh Allah. Jadi bisa ngambang. Luar biasa. Bahkan sampai ada kapal yang terbesar di dunia kan. Kalau kampung ini mungkin di dalamnya aja enggak ini. Masih kecil kampung ini. Saking gedenya. Nah, itu Allah yang menjalankan seperti itu. Bahkan dalam ayat lain kan menyebutkan wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam. Sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu kapal-kapal yang di lautan itu. Kalau alam seperti gunung-gunung itu, tinggi-tinggi, besar-besar. Kapal-kapal laut tuh. Allah tidak menenggelamkan mereka. Allah pelihara mereka. Bahkan sekarang ini kadang-kadang maksiat di situ. Ya, kapal pesiar tuh. Oh, berapa lama kan? Ngambang di dalamnya itu dansa, bar, mabukan. Wah, apa yang enggak ada di situ? Tapi diantar aja oleh Allah, diantar itu. Itu tadi Bang, rahmannya Allah tuh begitu. Diantar aja enggak apa-apa. Terus mana lagi wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in. Kemudian bukti Allah nih ada. Apa yang diturunkan oleh Allah dari langit min ma'in. Maksudnya ini minas sama itu adalah dari awan. Min ma'in. Dari air. Hujan maksudnya. Dengan berkat adanya hujan itu fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kami hidupkan kata Allah dengan sebab air itu al arda bumi ba'da mautiha setelah mati. Bumi setelah kering, datang air, lalu subur. Gak ada air, gak bakalan subur. Makanya cari yang subur-subur itu ada airnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da mautiha itu. Setelah kering maksudnya, bumi itu setelah kering lalu ditimbulkan oleh Allah lewat hujan itu. Bahkan kalimatnya pun pakai kalimat bihi. Bihi itu sababiyah. Sebabnya itu bumi bisa jadi hidup lagi, bisa menjadikan itu bumi yang manfaat kalau disebabkan ada air. Nggak ada air, nggak bisa manfaat. Fa'ahya bihil ardo kata Allah. Kami hidupkan itu semua. Minas samai dengan air itu. Mana lagi yang keenam wa basta fiha min kulli dabbah. Kemudian kami suburkan kata Allah. Fiha di muka bumi ini min kulli dabbah, jadi jenis-jenis hayawan. Disebar oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini jenis-jenis hayawan. Jenis-jenis binatang. Di hutan ada binatangnya, di laut ada binatangnya, di gunung ada binatangnya. Semua disebar oleh Allah. Bahkan kadang-kadang semua yang disebar itu untuk menjadikan penjagaan oleh Allah tuh. Allah berikan binatang yang di gunung itu binatang yang sangat mematikan. Sekali patuk aja langsung mati orang. Ularnya kecil aja Bang. Tapi kalau sekali matuk, waduh, nggak bisa ketulungan tuh. Kenapa Allah taruh di situ? Supaya orang nggak berani lagi ganggu-ganggu itu gunung. Allah ciptakan di hutan itu macan. Supaya orang tidak berani mengganggu itu hutan.
Cuman sekarang masalahnya macannya sudah masuk kandang. Kalau sudah masuk kandang ini cuman jadi tontonan. Makanya ketika macannya sudah masuk kandang, ya sudah, hutannya habis. Allah jaga lewat itu. Di laut Allah ciptakan ikan hiu yang ganas luar biasa. Kenapa? Supaya enggak macam-macam di laut. Ada manfaat semua itu. Walaupun sebagian kecil aja dibinasakan, tapi kebanyakannya nggak bisa dibinasakan karena memang Allah jaga itu. Penjagaan di situ. Bahkan jangankan di situ, di gurun aja, di gurun ada tuh penjaganya. Ular gurun kan, ular kobra gurun tuh yang ada suaranya krek gitu tuh. Oh itu mati kan luar biasa tuh. Sekali matuknya itu luar biasa itu. Jadi simpulnya semua Allah sebarkan itu untuk dijaga. Jaga. Ada lagi wa tasrifir riyah. Pengisaran angin. Perkisaran angin pun juga ini siapa yang berkehendak? Siapa yang mengatur? Ada angin barat, ada angin timur, ada angin selatan kan? Ada angin utara, muter tuh angin tuh. Bahkan angin itu ada dua. Ada angin rahmat, ada angin siksa. Angin tuh. Ada dalam bahasa itu angin soba, ada angin dabur, ada angin junub, ada angin kutub. Belum lagi angin duduk ya. Angin duduk juga menyiksa tuh. Angin duduk juga sama. Ada angin siksa nih. Kalau angin yang pertama adalah angin rahmat dulu. Angin rahmat itu ada angin al-mubasyarat. Al-mubasyarat itu angin yang membawa kabar gembira. Itu biasanya menyuburkan itu. Sama halnya dengan al-munasyar. Angin yang menyuburkan. Kemudian ada angin yang mursalat. Angin yang bisa melepaskan panas, melepaskan penat, melepaskan dahaga gitu. Ada angin yang begitu. Ada yang keempat angin rohok, angin kemakmuran. Kalau datang angin itu biasanya tanaman-tanaman subur. Angin rohok itu disebutnya. Kalau datang angin itu udah dah, yang panen-panen itu hasil udah. Yang kedua ada angin siksa. Angin siksa itu ada yang disebut dengan asif. Atau bahasa gitu badai. Badai itu siksa. Ada yang kedua angin qasif. Angin petir. Itu biasanya badai dengan petir itu yang biasanya terjadi di laut. Sudah gede gelombangnya, badainya kencang, lalu petir pun nggak kalah. Itu angin siksa itu, mengerikan itu. Ada yang ketiga angin akim. Akim itu angin yang membinasakan. Sebagaimana yang angin ini pernah didatangkan kepada kaum Samud. Angin kencang tuh. 7 hari 8 malam mereka digitukan. Akhirnya satu pun tidak ada yang hidup. Mati semua. Sudah kencang, dingin. Itu angin akim disebutnya. Kemudian yang keempatnya ada angin sorsorin. Angin sorsorin ini angin yang sangat dingin gitu. Angin yang sangat dingin itu. Itu biasanya dia terjadi di darat. Nah, itu angin-angin siksa itu disebut. Siapa yang mengitari itu semua? Siapa yang mengatur itu angin? Bukan BMKG. BMKG itu perkiraan aja, Bang. Perkiraan cuaca, angin, perkisaran gitu ya. Perkiraan kan? Tapi kepastiannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menurunkan hujan, yang membawa kisaran angin, itu bukan si Rara. Yang bawa pentungan teng 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 lalu berhenti hujan, itu koplak gitu. Masih percaya macam begitu. Waduh, mau kemana ini tuh akidah?
Itu semua membuktikan Allah Subhanahu wa taala. Was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardh. Dan juga awan, kata Allah nih. Bukti yang ke-8-nya, kami berikan awan. Al-musakhkhari. Yang mengendalikan itu. Bainas sama'i wal ardh. Awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Kisaran awan. Siapa yang mengendalikan itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, la ayatil liqaumi yaqilun. Itu adalah bukti, tanda-tanda liqaumi yaqilun, bagi kaum yang mau berfikir. Kalau kaum itu mau berfikir, pasti dia akan menerima ilahun wahid. Tuhan itu adalah satu. Tapi kalau tidak mau berfikir, pasti tidak akan menjaminkan. Makanya disebut di sini liqaumi yaqilun. Disebutnya pun kaum yang berfikir, kaum yang berakal. Berarti kalau bisa kita berakal, kita pengen disebut orang yang berakal, kita sembah Tuhan yang satu, ilahun wahid. Tapi kalau tidak menyembah Tuhan yang satu, berarti kita tidak Kalau orang tidak berakal berarti paham kan? Ya sudah. Cukup sudah. Sadaqallahul azim. Insyaallah kita sambung lagi di sesi yang akan datang. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Wa sallam bi ta'alumin wa sallam bi ta'limin anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam